Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kitab Fathul Qarib Babuz Zakat, kitab Ahkamiz Zakat. Jadi kita akan membahas tentang masalah zakat. Nah, di sini dijelaskan secara terperinci di dalam kitab Fathul Qarib. Kitab Ahkamiz Zakati, yaitu kitab yang membahas tentang hukum-hukum masalah yang berkenaan tentang zakat, masalah zakat. Jadi kalau yang namanya sedekah itu beda sendiri, zakat itu beda sendiri, kemudian kurban dan lain sebagainya itu beda-beda ya. Jadi ini kita akan membahas masalah zakat. Jadi kalau misal aqimus shalah wa atuz zakah, nah ini yang dimaksud. Wahia lughatan, zakat itu menurut bahasa an-nama'u, yaitu tambahan, menambah. Wa syar'an, dan menurut syara, ismun limalin mahsusin, yaitu suatu nama, limalin pada harta, maksusin yang tertentu, ala wajhin maksusin, menurut sesuai dengan tata cara tertentu, yusrafu li ta'ifatin maksusotin, yang mana diberikan kepada kelompok orang yang tertentu pula. Watajibu az-zakatu, watajibu zakatu, dan wajibnya zakat itu fi khamsati asya'a, yaitu terdapat 5 perkara. Wahia, yang mana wajib zakat ini meliputi diantaranya yang pertama al-mawasi. Jadi harta-harta yang wajib dizakati, ya apa aja sih sebenarnya yang mesti dizakati kalau misalkan di dalam kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama yang wajib kita zakati itu al-mawasi, yaitu hewan peliharaan. Walau abbara bin na'ami lakana aula li'annahu akhossu minal mawasi. Dan musannif memberikan istilah an-na'am bin na'ami dengan lafaz na'ami, itu binatang peliharaan, lakana aula, maka ini lebih utama, lebih bagus konteksnya. Li annaha, karena sesungguhnya an-na'ami ini akhosu, lebih khusus, minal mawasi, daripada lafaz mawasi, binatang peliharaan. Wal kalamu huna, dan perkataan musannif di sini fil asohi, lebih tertentu, lebih spesifik. Yang kedua, barang yang wajib kita zakati, harta benda yang wajib kita zakati adalah wal asmanu, yaitu barang berharga. Wa uridu biha, yang dimaksud di sini adalah az-zahabu wal fiddah,
Jadi kalau yang namanya barang berharga itu yang wajib dizakati adalah adzahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Kemudian yang nomor 3 yang wajib dizakati juga wazuru, yaitu tanam-tanaman. Wa uridu biha al-aqwatu. Yang dimaksud musannif di sini adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok itu kalau di Indonesia beras, jagung, kemudian di timur sagu dan lain sebagainya, yang mana itu hari-hari kita makan. Yang keempat di sini wasimar, buah-buahan. Kemudian yang kelima wa urudut tijarati, yaitu harta dagangan. Wa sayati kulli minal khamsati mufassalan, dan ini akan diterangkan secara terperinci masing-masing dari 5 perkara tersebut secara terperinci. Jadi akan diterangkan masing-masing yang 5 ini nanti secara terperinci. Nah, dari semua pembahasan masalah zakat itu yang lebih penting kalau bagi saya itu hewan-hewan itu ya, unta, kemudian lembu dan kambing, karena itu ada umurnya. Itu yang bikin bikin ribet lah kalau menurut saya pribadi, itu yang agak susah bagi saya itu mencernanya. Jadi kalau misalkan 5 ekor, kita punya 5 ekor unta, berapa ekor kambing yang mesti harus kita sedekahkan, yang mesti kita zakati, itu nanti ada pembahasannya. Kemudian fa'amal mawasi, kemudian adapun wajib zakatnya binatang piharaan, fatajibu zakah, maka itu wajib dizakati fi salasati ajnasin, yaitu ada 3 jenis. Minha, yang mana dari binatang piharaan tersebut yang wajib dizakati adalah wahya al-ibilu, unta, wal baqau, dan sapi, lembu. Nah, termasuk masuk di sini kalau nggak salah kerbau, itu wajib dizakati. Wal ghanamu, dan kambing itu juga wajib dizakati. Fala tajibu fil khayli wa raqiq, dan tidak wajib dizakati fil khayli, pada binatang peliharaan seperti halnya kuda, wa raqiq, dan budak. Nah, ini bukan masalah peliharaan, tapi yang kita miliki, yang kita pelihara seperti budak, itu tidak wajib dizakati. Wal mutawallidi masalan bainal ghanam wa tobain wa dhobain, atau binatang hewan yang dilahirkan secara silang, yang dikawinkan secara silang, masalan seperti bainal ghanami wa tobain, seperti kambing dan kijang. Persilangan antara kambing dan kijang jadi anaknya, itu tidak wajib dizakati. Jadi kalau misalkan unta, ya unta itu aja, tidak ada persilangan dari binatang manapun. Kemudian kambing dan sapi. Jadi kalau misalkan ada percampuran atau apapun itu di antara binatang, itu yang memang betul-betul sudah sesuai syaratnya. Jadi memang sapi jenis apa itu bisa disilang kayak gitu kan. Misal sapi Bima dengan sapi jenis Australia disilang kayak gitu biar lebih bagus dan lebih bagaimana, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan dia disilang dengan lain jenisnya, nah itu beda lagi hukumnya. Jadi yang wajib dizakati itu hanya 3 jenis binatang peliharaan, yaitu unta, lembu, dan kambing. Selain daripada itu tidak wajib dizakati. Wa syaraitu wujubiha, dan syarat wajibnya zakat itu sitatu asya, ada 6 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matan, dan di dalam sebagian naskah matan yang lain, situ hisalin,
Ada 6 perkara. Jadi kalau Sittatu Asya itu di dalam redaksi yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ini. Tapi kalau di dalam redaksi kitab yang lain itu ada yang lafadznya adalah Sittu Khisalin. Sama artinya yaitu 6 perkara. Yang pertama adalah al-Islamu, yaitu Islam. Fala tajibu ala kafirin aslin. Maka tidak wajib berzakat bagi orang yang kafir asli. Ya, jadi memang betul-betul dia memang betul-betul murni kafir, ya kan? Kafir ini artinya ya di luar agama Islam. Itu tidak wajib kita tarik zakatnya. Itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada orang non muslim kayak gitu kan. Baik itu ke Katolik, Kristen dan lain sebagainya, kita mintai zakatnya. Itu tidak boleh. Jadi mereka itu tidak wajib zakat, tapi mereka di situ ada pajaknya sebagai warga negara Indonesia. Jadi jangan sembarangan. Nah, kalau kita berbicara zakat itu wajibnya adalah untuk orang muslim saja, bukan untuk orang di luar muslim. Fa'amal murtadu. Nah, bagaimana dengan orang yang murtad? Nah, adapun orang yang murtad fas-sahih, menurut pendapat yang sahih, annamaluhu mauqufun. Nah, sesungguhnya hartanya itu terhenti. Terhenti ini ya sudah, kita nggak bisa lagi ngambil zakat daripada orang yang murtad. Jadi terhentinya itu pada saat dia murtad. Nah, kalau misalkan orang murtad ini biasanya kita kasih, kalau nggak salah, batas waktu 3 hari untuk kita ajak debat dia, untuk istilahnya ini benar-benar nggak kira-kira murtad kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan selama 3 hari kita ajak debat, kemudian dia tetap pada prinsipnya dia pengen keluar dari agama Islam, nah maka itu sudah dinamakan murtad. Itu ya kan, sudah istilahnya kita sudah timbang-timbang, dia memang sudah betul-betul matang dalam berpikir, kemudian dia sudah paham segalanya dan lain sebagainya, kita ajak debat, dia pun sudah kokoh dengan pendiriannya, maka sudah bisa dikatakan murtad. Tapi kalau misalkan cuma hanya sebatas kita latah saja, itu karena orang tersebut mungkin melakukan kesalahan dan lain sebagainya, tersilap kata, tersilap lidah, kemudian kita katakan murtad, itu jangan. Itu belum sampai di situ. Itu cuman dia salah, dia berbuat dosa, dia bermaksiat, ya seperti itu aja. Kalau misalkan kita toh pun menjudge itu perkataan-perkataan seperti itu murtad, nah itu cuma sebatas kita antisipasi saja. Contoh misalkan kita mentertawakan syariat agama Islam, melucu-lucui mengolok-ngolok syariat agama Islam. Nah, itu sudah masuk dalam kategori murtad secara qauli. Jadi secara secara lisan itu. Nah, jadi kalau yang namanya murtad itu ada yang namanya af'al, ada yang namanya aqwal, dan ada namanya i'tiqadan. Jadi ada yang berdasarkan pekerjaannya, kemudian ada yang berdasarkan perkataannya, ada juga yang berdasarkan keyakinannya. Nah, jadi ini pembahasannya juga ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, teman-teman bisa coba kaji di situ. Kemudian fa'in ada ilal Islam, kalau misalkan seseorang tersebut kembali masuk kepada agama Islam, wajib alaihi. Jadi maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Fa'il wa illa, kalau misalkan seseorang itu masih tetap murtad, tidak mau masuk Islam, fala, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua untuk orang yang berzakat adalah al-hurriyatu wal hurriyatu, orang yang merdeka. Ini konteksnya di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang, kalau misal ada perbudakan itu sudah tidak ada. Bahkan saya pun juga agak susah sih kalau misalkan menjelaskan sistem perbudakan, hukum-hukum perbudakan, ya kan. Di zaman dulu kan ada itu hukum-hukum masalah perbudakan. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi ya agak susah kalau saya menjelaskannya. Cuman di sini saya skip aja lah kayak gitu kan, karena ini sudah
beda konteksnya kan. Fala zakatu ala raqiqin, dan tidak wajib zakat atas budak, wa amal muba'at, dan juga budak muba'at. Jadi saya belum begitu paham apa perbedaan antara raqiq dan muba'at di sini kan. Fatajibu alaihi zakat, dan wajib zakat atas seseorang tersebut bima amlakahu bi ba'dil khori. Wajib zakat bagi budak yang muba'at dari harta yang dimilikinya biba'dihil khori, dengan yang merdeka. Jadi kalau yang namanya budak di sini yang wajib mengeluarkan zakat itu budak muba'at, bukan budak raqiq. Tapi kalau ini saya skip aja karena memang pembahasannya untuk relevansinya sudah tidak ada lagi karena sistem perbudakan sudah tidak ada. Nah, kita lanjut yang ketiga. Wal milku tamu. Yang ketiga di sini adalah kepemilikan penuh. Nah, kepemilikan penuh ini artinya memang saya punya gitu kan. Jadi kalau misalkan saya punya mobil, berarti saya ada STNK dan BPKB-nya. Seperti itu juga motor. Kemudian kalau misalkan saya mempunyai tanah, saya mempunyai sertifikat tanahnya. Nah, itu yang namanya kepemilikan penuh. Ai familkud dhaif, kalau misalkan harta pemilik harta tersebut dhaif, lemah, statusnya la zakata fihil mustara. La zakata fihi, maka orang tersebut tidak wajib zakat. Dhaif di sini maksudnya adalah harta yang dia punya itu masih dalam konteks sengketa, katakan seperti itu. Punya betul-betul punya dia apakah tidak, seperti itu. Contoh lah misalkan tanah kayak gitu kan. Oke, ini kita klaim ini tanah kita, tapi di kiri kanan depan belakang itu belum ada yang mengakui secara sah kayak gitu. Itu masih karena masih dalam konteks sengketa. Nah, itu al-milku dhaif, kepemilikan yang lemah. Kalau misalkan al-milku tam di sini kita mempunyai kepemilikan yang penuh. Jadi kalau misalkan kita mempunyai tanah itu ya, kita mengklaim kita punya tanah, maka kita punya sertifikatnya, seperti itu. Yang dimaksud di dalam kitab ini, kal mustari qabla qabdihi, seperti seseorang pembeli sebelum menerima barangnya. Jadi kita anggaplah kita pesan barang gitu. Kalau sekarang itu kan ada online shop tuh. Nah, barang itu masih kita pesan, katakanlah 3 hari baru datang. Nah, maka itu belum kepemilikan penuh. Nah, yang namanya kepemilikan penuh itu kalau misalkan kita sudah pegang barangnya seperti itu, kita sudah miliki, nah sesuai dengan apa yang kita pesan, nah itu baru yang namanya kepemilikan penuh. La tajibu fihi zakatu, dan tidak wajib bagi seseorang tersebut az-zakatu zakat. Yaqtadihi kalamu, yang mana ini perkataan musonib ini sebagai bentuk penyesuaian al-musonnifi, penyesuaian dari perkataan musannif tabaan liqaulil qadim, mengikuti kepada pendapat qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i dalam kitab qaul qadimnya. Nah, lakinnal jadid, akan tetapi menurut qaul jadid al wujub, tetap wajib. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak mempunyai hak penuh, kepemilikan penuh, itu tidak wajib zakatnya, itu berdasarkan di dalam kitab Imam Syafi'i qaul qadim, mengikut qaul qadimnya. Tapi kalau qaul jadidnya, meskipun dia belum mempunyai kepemilikan penuh,
kepemilikan yang sempurna, maka tetap wajib zakat. Seperti itu. Yang keempat itu wan nisab, sudah mencapai nisabnya. Jadi sudah mencapai nisabnya. Nanti ada jadi kita kalau misalkan mau mengambil zakat itu kita harus tahu dia sudah sampai nisab apa belum gitu. Ukurannya, takarannya seperti itu. Wal haul dan haul, dan sudah sampai 1 tahun. Nah, ini umumnya. Tapi itu bukan berarti dia mesti harus 1 tahun. Ada misalkan contoh zakat zakat tanaman, ya, azuro, apa namanya, makanan pokok. Nah, makanan pokok itu tidak bisa dihitung 1 tahun, itu sekali panen. Dan nisabnya, kalau nisabnya itu ada 5 ausak, 5 wasak atau 900 kg. Nah, kalau misalkan seorang petani tersebut mempunyai hasil panennya 900 kg ke atas, jadi batas minimalnya itu 900 kg. Jadi kalau misalkan sudah dia mempunyai 900 kg ke atas, maka seseorang tersebut sudah wajib zakat. Seorang petani tersebut sudah wajib zakat. Kalau misalkan seorang petani di situ mempunyai hasil panennya kurang dari 900 kg, maka dia tidak wajib zakat. Nah, nanti di situ juga dibahas, di sini juga dibahas, kalau misalkan seseorang petani tersebut ya misalkan dia mengairi sawahnya itu dengan tenaga, dengan biaya lagi kayak gitu, misalkan pakai selang, pakai dumping kayak gitu kan, pakai generator, atau dia pikul pakai badannya kayak gitu kan sendiri kayak gitu. Nah, itu zakatnya beda. Itu zakatnya 5%. Tapi kalau misalkan itu pengairan dari gunung seperti itu atau melalui curah hujan, maka zakatnya 10%. Itu contohnya. Falau naqasa kullu minhuma fala zakata. Seandainya kurang dari syarat-syarat yang sudah ditentukan di atas, jadi misalkan syaratnya dia sudah oke nih, syaratnya sudah dia Islam. Kemudian seseorang tersebut merdeka, kemudian dia mempunyai kepemilikan yang sempurna, tapi dia nggak sampai nisabnya. Misalkan dari hasil panennya cuman 600 kg. Nah, maka seorang petani tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian dia nggak sampai 1 haul gitu, tapi dia sudah panen. Nah, maka otomatis sekali panen itu ada zakat yang mesti harus dikeluarkan. Nah, kalau misalkan dia sudah sampai 900 kg, maka 900 kg dikali 5 dibagi 100, seperti itu, 5% ya. Wasaum, nah wasaumu, dan adapun binatang yang dipelihara, wahwa arwa'yu, yang digembala, fi kalain. Ini syarat yang ke-6. Ini untuk binatang peliharaan. Jadi binatang peliharaan atau binatang yang digembala itu mestinya harus fi kalain mubahin. Jadi di lahan yang memang diizinkan, yang mendapat izin dari seseorang. Fa in ulifatil masyiyatu, jikalau binatang peliharaannya tersebut diberikan al-mu'zamil haul, makanan yang betul-betul ya memang betul-betul disengaja ya, seperti itu, selama 1 tahun. Jadi binatang itu dikasih makan, dia menggunakan biaya yang kita kasih lah, seperti itu. Jadi kita memang ngarit kayak gitu kan, karena tidak ada lahan. Nah, kita ngarit seperti itu. Nah, selama 1 tahun ya kita mengeluarkan biaya di situ. Fala zakata, maka
tidak wajib zakat fiha di dalam binatang peliharaan, pada binatang peliharaan tersebut. Fa in ulifat nisfahu fa aqalla qadran ta'ishu. Kalau misalkan binatang tersebut, binatang peliharaan itu dikasih makan separuh atau lebih sedikit dari apa yang dia makan, qadran ta'ishu, sekedar dari apa yang dia makan untuk kehidupannya, dia makan secara mandiri lah seperti itu. Jadi kita punya lahan besar, ya kan? Kita punya lahan besar kayak gitu, ya dia bebas aja dia makan di situ. Kita pun juga nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya penuh lagi untuk ngambil perumputnya kemana-mana. Kemudian ya pokoknya dia makan di situ aja, bebas di situ aja. Nah, di sini hukumnya bidunihi bila dororin, tanpa adanya mara bahaya, tidak membahayakan bagi binatang ternak tersebut, bayinin yang jelas, misalkan seperti mara bahaya dimakan harimau kah, dimakan citah dan lain sebagainya. Nah, wajabat zakatuha, maka wajib zakatnya. Jadi kalau binatang peliharaan tersebut kita gembala di lahan luas kayak gitu aja, nggak ada apa-apa pun, ya dia makan sendiri kayak gitu, nggak perlu kita suapin dan lain sebagainya, maka wajib zakatnya. Wa illa fala, kalau misalkan dia kita kasih makan, kita pelihara dengan biaya-biaya yang memang besar, maka tidak wajib zakatnya. Nah, ini biasanya nanti ada pembahasan lagi yang lebih detail, yang lebih ilmiah di kitab-kitab yang lain. Ini saya hanya menceritakan sedikit lebih simpel di dalam kitab Fathul Qorib. Wa amal asmanu, dan adapun barang berharga di sini, yang dimaksud barang berharga, fasyai'ani, itu ada dua perkara, ada dua macam. Az-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Madrubaini, baik itu yang sudah dicetak, madrubaini karena baik itu yang sudah dicetak, aula atau yang belum dicetak. Sayati nisabuha, maka akan dijelaskan juga nisabnya. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan syarat wajibnya zakat harta benda, harta yang berharga, emas dan perak itu adalah ay asman atau barang berharga, satu asya, ada 5 perkara. Yang pertama al-Islam, itu mesti Islam. Al-hurriyatu, merdeka. Al-milkut tam, kepemilikan yang utuh. Jadi kalau misalkan teman-teman emas atau perak ya, biasa emas ya, di Antam itu teman-teman punya sertifikat Antamnya. Jadi di situ sudah ada berapa karat, 24 karat berapa gram. Nah, gitu. Itu sudah otomatis, sudah seperti itu kan, enak. Nah, tapi kalau misalkan itu perhiasan dan lain sebagainya, itu agak-agak kurang sih. Kalau menurut saya pribadi yang pas itu, kalau misalkan ukurannya, kalau misalkan teman-teman punya emas, itu ya emas Antam, ukurannya enak di situ. 24 karat, misalkan 24 karat berapa gram. Jadi teman-teman bisa ngitungnya. Nah, kalau misal emas perhiasan dan lain sebagainya, itu ya berdasarkan nota yang dikeluarkan oleh pihak tokonya. Nah, kalau yang saya tanya-tanya sama tante segala macam, yang orang Bugis rata-rata yang suka emas, itu lebih enak itu emas Antam. Kalau misalkan kita nggak punya kemahiran di dalam bidang emas kayak gitu, karena jujur aja kalau misalkan emas Antam, kalau misalkan dia katakan 24 karat 5 gram, ya
24 karat, itu artinya 23 karat, 23 karat seperti itu, dan lebih akurat ya tentukan. Nah kalau emas-emas yang lain kayak misalkan emas curai dan lain sebagainya yang ada di Kalimantan, kita belum tahu itu berapa karat itu, jadi hanya sebatas ya hanya sebatas lisan saja, tidak ada barometer ukuran yang akurat kayak gitu. Kemudian nisab, yaitu sudah sampai 1 nisab, sudah sampai nisabnya, wal haul, dan sudah sampai waktunya, sudah sampai 1 tahun. Wa sayati bayanu hadzalika, maka pembahasan zakat emas dan perak ini juga akan dibahas nanti setelahnya. Wazuru, dan juga yang wajib dizakati di sini adalah tanaman. Wa aradal musannifu biha al-maqtutati al-muqtata, yaitu yang dimaksud dengan musannif, yang dimaksud di sini adalah dari tanaman-tanaman ini adalah minal khintoti, seperti gandum, wasyairin, sama juga gandum ya kan, wa adasin, gandum, kemudian di sini kemudian semacam kacang-kacangan, wa adasin di sini semacam kacang-kacangan, wa aruzin, dan beras. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaron kazuratin wa khummasin, dan juga di sini makanan yang dapat memberikan kekuatan seperti halnya jagung, dan di sini jagung centel. Jadi ya katakanlah jagung seperti itu. Nah jagung ini kan umumnya kalau misalkan saya waktu masih mondok itu umum makanan pokok yang orang-orang Madura. Jadi nasi dicampur jagung seperti itu. Nah jagung itu juga wajib dizakati. Sama halnya misal kalau di Papua sagu seperti itu, makanan pokoknya adalah sagu. Nah itu juga sagunya wajib dizakati. Ini kita bukan berbicara masalah zakat fitrah ya, fitrah beda lagi. Ini zakat untuk tanam-tanaman. Kemudian beras. Nah, kalau beras merata semua di semua daerah kayak gitu. Kalau misalkan ada petani-petani yang panen sudah mencapai 900 kg, maka dia wajib menzakati sekali panen, setiap panennya. Itu. Jadi kalau misalkan setahun 2 kali panen ya 2 kali dia zakatnya. Fatajibu zakatu fiha, yang mana wajib zakatnya fiha bagi orang yang bagi seorang petani untuk tanaman-tanamannya bisalah sati syara'ito, ada 3 syaratnya. Ayakuna mimma yazra'uhu, yang pertama dari sesuatu yang dia tanam itu adalah mimma yasra'uhu ayastanbituhu al-adamiyun. Jadi biji dan tanaman itu hasil daripada tanaman yang ditanam oleh manusia. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kita betul-betul tanam, contoh padi, jagung, apalagi sagu kayak gitu ya. Kalau sagu saya belum paham lagi itu gimana proses penanamannya. Tapi kalau misalkan jagung otomatis saya tahu. Kalau misal padi ya saya tahu lagi gimana prosesnya. Tapi kalau gandum, terus apalagi gandum, sagu saya belum paham itu. Bihamli fa inna bata binafsihi, kalau misalkan tanaman tersebut, katakanlah di sini padi ya kan, katakan di sini padi, nabata binafsihi, yang mana tumbuh dengan sendirinya, bihamlin mai,
disebabkan terbawa oleh air, au hawain atau angin dan udara, fala zakata fihi, maka tidak wajib zakat. Nah, kalau misalkan ada tanaman tersebut tanaman hutan liar saja kayak gitu ya, tanpa melalui proses tanaman manusia, maka hukumnya tidak wajib dizakati. Contoh misalkan di luar dari makanan pokok itu, kalau buah-buahan, kalau orang Kalimantan itu durian. Nah, durian Kalimantan itu yang enak dimakan kalau orang Kalimantan itu durian hutannya, durian liar. Nah, yang mana itu ya cuma tumbuh dengan sendirinya kayak gitu aja. Nah, tumbuh dengan sendirinya yang bisa jadi terbawa oleh air ataupun dibawa oleh angin. Ada juga yang melalui kumbang seperti itu. Nah, fala zakata fihi, maka tanaman-tanaman itu tidak wajib dizakati, ya kan? Kayak misalkan beras dia tumbuh sendiri ya is okay, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau misalkan jagung, beras, apalagi gandum, sagu, itu kemungkinan sudah ditanami oleh manusia. Maka kalau misalkan dia sudah ditanam oleh manusia, maka itu wajib dizakati. Fa'ayakuna qutan muddakhiran. Yang kedua adalah tanaman tersebut adalah tanaman yang tahan lama, ya kan. Wa sabaqa qariban bayanun muqtati, yang mana di sini tanaman tersebut kuat dan tahan lama untuk disimpan dalam waktu yang lama di sini. Ini yang dimaksud dengan makanan yang menguatkan di sini, yang mengandung karbohidrat, ya kan, kayak beras apa segala macam, dia tahan lama itu. Nah, maka dia wajib dizakati. Wa kharaja bil qut mimma la yuqtatu minal abrazi nahwil kamun. Yang yang tidak boleh dizakati di sini, yang dikecualikan oleh musannif di sini adalah benda yang menguatkan, adalah benda yang tidak menguatkan. Jadi menguatkan ini yang tahan lama, yang awet kayak gitu. Kalau yang benda yang tidak awet menurut musannif ini adalah seperti bumbu masak, seumpama minyak jinten. Nah, itu tidak wajib dizakati. Jadi dia harus tahan lama seperti itu. Wa ayyakuna nisaban, yang mana tanaman-tanaman itu harus sampai nisabnya. Wa huwa khamsatu ausuqin, yaitu harus mencapai 5 wasok. Jadi 5 wasok itu 720 kg atau 900 kg. Ada pendapat yang mengatakan 720 kg. Ada yang berpendapat 5 wasok itu sama dengan 900 kg. Jadi kalau misalkan sampai nisabnya itu, katakanlah kita ambil yang paling rendah saja 720 kg. Nah, 720 kg maka itu sudah sampai nisabnya. La kiswa alaihi, dan ini bukan termasuk dari kulitnya. Jadi sampai nisabnya 720 kg ini bersihnya. Wa fi ba'din nusakhi wa ayyakuna khamsata ausuqin bi isqatin nisabin. Jadi menurut sebagian naskah yang lain di sini khamsata ausuqin. Jadi 5 wasaq biisqati nisabin, dengan menggugurkan, dengan menghilangkan lafadz nisabnya. Itu. Jadi di sini 720 kg di sini kalau misalkan itu padi, maka dia sudah berbentuk beras. Jadi sudah berbentuk beras bersihnya seperti itu. Jadi ditimbang, kalau misalkan 720 kg maka itu sudah wajib
dizakati. Nah, kalau misalkan dia pengairannya, kalau misalkan dia melalui pengairan yang alami saja, mengalami dengan tanah hujan, atau pengairan yang biasa dari sungai seperti itu, pegunungan dan sebagainya, maka zakatnya itu cuma 10, zakatnya 10%. Kalau dia mengandalkan hujan atau air sungai. Kalau misalkan dia menggunakan tenaga atau biaya-biaya yang lain untuk mengairi sawahnya, maka dia dikenakan zakatnya itu 5%. Seperti itu, ya kan. Fa'amma simar fatajibu zakatu fi syai'aini. Dan yang adapun buah-buahan di sini fatajibu zakatu, wajib zakatnya fi syai'aini, terdapat 2 macam. Minha, yang mana di sini adalah samratun nakhli wa samratul karomi, buah kurma dan buah anggur. Jadi buah kurma dan buah anggur itu juga wajib dizakati. Wal muradu bihataini as-samrataini at-tamru waz-zabib. Nah, yang dimaksud oleh musonib di sini buah kurma dan anggur di sini adalah 2 buah kurma dan anggur yang kering, ya kan, bukan yang basah. Kemudian wasyaraitu wujubiz zakati fiha, syarat-syarat wajibnya zakat buah-buahan di situ, ai asimar atau buah-buahan, arba'u hisali, ada 4 perkara. Yang pertama Islam, wal hurriyatu, merdeka, al milkul tam, milik yang sempurna, kepemilikan yang utuh, dia yang punya, bukan yang dia keluarkan kebun majikan, seperti itu. Wa nisab, dan sampai 1 nisab, dan sampai nisabnya. Dan ini tidak ada haulnya. Sorry. Ini tidak ada haulnya, ya. Tidak ada tahunnya, artinya dia satu kali panen. Jadi 1 kali panen. Kalau perak 1 tahun, emas perak 1 tahun. Kalau tanaman ini, tanaman tidak ada nisabnya juga, tidak ada haulnya juga, cuma dia sampai di nisab saja. Jadi kalau tanaman ini biji tanamannya ditanam oleh manusia, kemudian makanannya awet dan tahan lama, yang ketiga sudah mencapai 1 nisab. Nah, artinya kalau dia sudah sampai 1 nisab, dia wajib keluarkan zakatnya meskipun dia kurang dari 1 tahun, karena ini sekali panen. Begitupun juga syarat-syarat buah-buahan di sini sama, Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, kemudian sudah sampai nisabnya. Famata intafa syartun min zalika fala wujuba. Kalau misalkan suatu waktu di sini tidak ada satu pun syarat, tidak ada 1 syarat saja dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan, maka tidak wajib zakatnya. Jadi misalkan kalau kita zakat buah-buahan, nah kita sudah Islam, kita merdeka, kepemilikan yang sempurna, tapi tidak sampai nisabnya, maka tidak wajib zakatnya. Sampai nisabnya, kita merdeka, ya, bukan budak, kemudian Islam, tapi yang mau kita zakati kebun tetangga misal, atau kebun majikan, itu juga tidak boleh dizakati. Yang wajib zakat adalah yang kepemilikan yang sempurna, artinya orang yang memiliki. Wa amal urud tijarah, adapun harta dagangan di sini fatajibuz zakat, maka wajib zakatnya fiha bisyaraitil mazkurati, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sabiqan. Fil asman, pada zakat asman, harta
yang berharga. Jadi kalau barang tijaroh ini, harta-harta niaga ini masuknya di syarat wajibnya itu masuk di barang yang berharga. Wa tijaratu hiya at-taqlibu fil mali li ardi ribhi. Yang mana yang dimaksud dengan tijaroh ini, berniaga di sini, yaitu tukar menukar benda dengan tujuan memperoleh keuntungan, li ardi ribhi, untuk memperoleh laba, untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu masuk dalam kategori jual beli. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini misal ada yang keliru, mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang miss di sini yang terlupa dari saya, silakan teman-teman bisa atur di kolom komentar. Jadi ini mukaddimah daripada pembahasan bab zakat. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harta-harta apa saja yang boleh dizakati, yang wajib dizakati. Jadi yang pertama itu ada buah-buahan, ada hewan peliharaan, kemudian tanaman pokok, kemudian buah-buahan, harta dagangan, dan barang yang berharga. Kemudian di antara ini tadi hewan peliharaan juga ada syarat-syaratnya, kemudian barang yang berharga juga ada syarat-syaratnya, tanaman, buah-buahan, harta dagangan juga ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya seperti itu. Nah, ini wajib teman-teman pelajari, wajib teman-teman kuasai lah seperti itu masalah bab zakat. Misal seperti teman-teman yang punya punya dagangan, kayak contoh orang-orang Bugis seperti itu, orang-orang Bugis di tempat saya di Kutai Barat itu. Nah, itu penting mempelajari hitung-hitungan bab zakah dalam bidang perniagaannya seperti itu. Nah, satu tahun itu bukan hitungan bukan hitungan pas lebaran itu aja, misalkan lebaran Idul Fitri, enggak. Hitungan satu tahun itu hitungan dari pendirian dia mendirikan badan usahanya. Nah, sampai dia misalkan 1 Januari misal kita, atau 1 Muharram kita mendirikan usaha kita nih, kita buka toko seperti itu, kita sudah punya modal di situ, kita buka toko itu di bulan Januari, anggap katakanlah tanggal 1 Januari tahun 2020, maka tanggal 1 Januari atau tanggal 1 Muharram 2020 lah, katakan seperti itu. Nah, itu wajib zakatnya keluar kayak gitu. Nah, biasanya kalau zakat itu harus menggunakan kalender Hijriah. Jadi 1 Muharram seperti itu. Ya, memang kalau sudah masalah urusan zakat ini memang sudah ribet. Nah, biasa kalau sekarang sih yang saya tanya-tanya itu kebanyakan mereka menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu jasa akuntan publik syariah. Nah, jadi kalau nggak salah loh ya, kalau misalkan teman-teman bisa bekerja sama yang kaya, terutama bisa bekerja sama dengan jasa akuntan publik syariah, itu teman-teman bisa nih, misalkan ini jenisnya apa, saya misalkan bergerak di bidang dagang kayak gitu kan. Nah, nanti dia hitung berapa keuntungan, berapa laba, kemudian berapa hutangnya kayak gitu, nanti dia kalkulasikan seperti itu. Nah, jadi segini zakatnya seperti itu. Dan ini hanya dasar-dasarnya saja ya, hanya
dasar-dasarnya saja. Jadi kalau misal mau yang lebih jelas lagi, yang lebih detail lagi, nanti teman-teman bisa tanyakan sama orang-orang yang lebih alim lagi di dalam bahasan seperti ini. Itu. Dan ini pun juga harus orang-orang yang kompeten, ya kan, harus orang-orang yang kompeten dan mumpuni lah di bidangnya kayak gitu kan. Dan yang mengambil zakat itu mesti harus orang yang juga diserahkan wewenangnya. Itu saja, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.